Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Tidak Ditinggalkan Tuhan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam 2 Tawarik 12 ayatnya yang kelima. Sekali lagi 2 Tawarik 12 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dari ayat firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak peristiwa di sekitar kita yang dimana ketika ada seseorang yang sedang berada di puncak karir mereka atau mereka yang mengalami kesuksesan atau keberhasilan yang besar dan hidup di dalam segala kelimpahan, maka mereka akan dengan mudahnya lupa diri. Bisa diibaratkan seperti pepatah kacang lupa kulitnya. Bahkan mereka pun tidak segan-segan melupakan Tuhan yang mereka sembah di saat kehidupan mereka masih susah. Dengan begitu setianya mereka mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, persekutuan doa semua diikuti, bahkan kegiatan-kegiatan rohani pun semuanya diikuti. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan menolong, menyatakan mujizatnya dalam kehidupan mereka. Tetapi yang sangat menyedihkan Bapak Ibu, di saat benar-benar keadaannya sudah pulih, sudah kembali terberkati, maka dengan secepat kilat ya mereka berubah. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari ya, tetapi juga dalam kehidupan rohani mereka sangat berubah. Hal inilah yang terjadi kepada Rehabeam dan juga bangsa Israel pada saat itu. Dikatakan dalam ayat yang pertama, ketika kerajaan mereka sedang dalam keadaan yang kokoh dan kekuasaan raja menjadi teguh, dikatakan maka semua dari mereka meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Padahal kejayaan dan kekuasaan yang mereka alami dalam kerajaan mereka itu adalah pemberian Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan itu bagi kerajaan mereka. Dan kita melihat dari peristiwa ini Bapak Ibu. Lantas apakah ada akibat dari seseorang yang lupa diri karena sebuah kesuksesan atau kelimpahan yang mereka alami? Jawabannya tentu ada Bapak Ibu, pasti ada. Karena lupa diri adalah sesuatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Orang yang lupa diri akan disertai juga dengan lupa akan Tuhan. Oleh sebab itu pasti akan ada akibat dari perbuatan atau dari sikap lupa diri ini. Dari kisah Raja Rehabeam dan bangsa Israel ini kita dapat mengetahui apakah akibat jika kita hidup lupa diri. Di ayat yang kelima dituliskan bahwa karena Rehabeam dan Israel meninggalkan Tuhan atau karena mereka hidup lupa diri, maka Tuhan pun akan meninggalkan mereka. Inilah akibat dari seorang yang lupa diri, yaitu dia akan ditinggalkan oleh Tuhan. Sama seperti mereka meninggalkan Tuhan karena mereka lupa diri. Rehabeam dan seluruh rakyat Israel mengalami pukulan yang sangat berat ketika Tuhan menyampaikan pesan ini melalui Nabi Semaya yang bisa kita lihat di dalam ayat pokok kita tadi di ayat yang kelima. Mereka tersadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang sangat besar di hadapan Allah. Jika kita melihat ya yang dialami oleh Rehabeam dan bangsa Israel ini, pasti tidak ada dari kita yang ingin mengalami seperti itu. Yaitu ditinggalkan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri yang menyampaikannya kepada kita bahwa Allah akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjaga kehidupan kita. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana kita harus hidup supaya tidak ditinggalkan oleh Tuhan? Selain hidup tidak lupa diri, ternyata ada hal-hal lain yang juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita tidak ditinggalkan Tuhan. Apa saja hal tersebut? Yang pertama, kita harus hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa pemimpin-pemimpin Israel, bahkan Rehabeam, semua mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka berkata bahwa hanya Tuhan yang benar. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Karena mereka
mengakui bahwa kebesaran Tuhan sajalah yang ada dalam kerajaan mereka. Mereka tidak patut bersombong karena semuanya dari Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita menyadari dan mengetahui dan juga mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Yang pertama, kita dapat menerapkannya dengan setiap kali kita mengalami keberhasilan atau kita mengalami kelimpahan, kita harus ingat dan sadar bahwa semua itu milik Tuhan, berasal dari Tuhan, dan hanya karena Tuhan kita dapat mengalami semua itu. Saat kita menerapkan hal ini dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan lupa akan Tuhan, tetapi sebaliknya kita akan terus ingat kepada Tuhan. Kita tidak akan begitu saja meninggalkan Tuhan karena sudah sukses atau sudah kaya, tapi kita tambah akan terus mengingat Dia karena kita tahu semua keberhasilan kita berasal daripada Dia. Kemudian yang kedua, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, yaitu dengan mewujudkan kesadaran, ya, dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi milik Tuhan. Ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita sedang berada dalam keadaan yang terberkati. Maka ucapan syukur adalah hal yang terutama yang harus langsung kita lakukan. Lalu ucapan syukur itu kita nyatakan dengan kita memberi milik Tuhan dari berkat yang sudah diberikan bagi kehidupan kita. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Merendahkan diri di hadapan Tuhan harus juga kita sertai dengan berdoa dan mencari wajah Tuhan. Bersekutu secara pribadi dengan Tuhan di setiap waktu, bahkan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, atau kita harus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita harus hidup supaya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Selain hidup tidak lupa diri, yaitu selanjutnya adalah hidup dengan melakukan hal-hal yang baik. Dalam ayat yang ke-12 di sana firman Tuhan berkata, "Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda." Hidup yang melakukan hal-hal yang baik. Tidak hanya kehidupan rohani yang harus selalu kita jaga supaya terus baik dan benar, tetapi kehidupan kita sehari-hari pun harus diisi dengan hal-hal yang baik yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semua perbuatan baik yang sesuai firman Tuhan tentunya hanya kita dapat temukan jika kita mencari dalam kebenaran firman Tuhan tersebut. Oleh sebab itu pentingnya kita memahami, merenungkan, membaca, bahkan melakukan setiap firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 119 ayat yang ke-130 saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. "Bila dijelaskan, ajaranmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang sederhana." Kita melihat firman Tuhan itu akan memberikan pengajaran bagi kita tentang apa perbuatan baik yang harus kita lakukan. Dari firman Tuhan kita juga bisa melihat apa saja contoh hal-hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kehidupan kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Contohnya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12, di sana firman Tuhan berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Kemudian ada ayat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Kemudian di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16, di sana ada firman Tuhan yang berkata, "Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Kemudian ada satu ayat lagi di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh lain ya tentang hal-hal baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita dari firman Tuhan yang kita baca supaya nantinya kehidupan kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu,
dari kebenaran firman Tuhan hari ini kita dapat melihat orang yang lupa diri akan ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita lupa diri Bapak Ibu. Tetapi ternyata untuk tidak ditinggalkan Tuhan, hidup tidak lupa diri saja tidaklah cukup. Tetapi kita juga harus hidup terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan terus melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan melihat bahwa kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu bagi kehidupan kami. Kami yakin percaya firman-Mu adalah anugerah, berkat yang luar biasa bagi kami. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah keluarga GPDI El Shaddai Magelang menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Engkau, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Engkaulah yang melakukannya. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.